Menggoda suamimu atau bahkan terkadang Allah mengalihkan hati suamimu darimu, memalingkan hati suamimu darimu untuk mencintai perempuan lain. Itu seringkali adalah merupakan surat cinta yang Allah kirimkan padamu. Seolah Allah berkata padamu, lihatlah, cinta manusia mudah berpaling bukan? Sebab hanya cintakulah yang layak kamu bela mati-matian. Bagaimana? Ini mukanya perempuan di depan saya kayak mikir semua sambil senyum-senyum. Allah tuh seringkali mengutus hamba-hamba di sekelilingnya untuk mengajarkan kepada kita bahwa hanya cintanya lah yang sejati. Kamu diinginkan Allah untuk kembali kepadanya. Kamu diinginkan Allah untuk putar balik hanya menujunya. Kenapa begitu sakit hati ini Ustazah? Bukan. Dia tidak ingin menyakitimu. Dia hanya ingin memastikan bahwa langkah kaki dan langkah hatimu hanya sedang menuju surga. Ketika hati dan ragamu begitu sepenuhnya dipenuhi dengan cinta kepada manusia yang tak akan membawamu kemana-mana, ia pun memutar balikan hatimu, mematahkan hatimu hingga membuatnya putar balik menuju surga. Allah rupanya sedang cemburu padamu. Bukankah itu indah? Kamu hanya perlu untuk bangun lebih awal di waktu malam. Kamu hanya perlu untuk menunduk lebih dalam. Kamu hanya perlu untuk sujud lebih lama kepadanya. Kamu hanya perlu untuk mengalirkan air mata lebih banyak. Saya berkata, ya Allah, hati manusia siapapun itu dariku, akan tetapi aku berharap Engkau tak pernah meninggalkanku, tidak di dunia sampai nanti di akhirat. Kamu hanya perlu untuk mengemis-ngemis cinta padanya, tidak untuk mengemis cinta dari selainnya. Maka di saat seperti itu, tak perlu kamu menangis-nangis mengemis cinta suamimu. Seraya berkata, apa sih yang kurang dari saya sampai hatimu begitu tertarik kepada perempuan yang lain? Jangan, saudariku sekalian, kamu lebih berharga daripada itu. Kamu lebih berharga daripada itu. Jika harus mengemis cinta, bukan kepada suamimu, mengemislah cinta kepada Sang Pengendali. Mengemislah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pembolak-balik hati, yang bahkan hati suamimu berada dalam genggamannya.
Mari belajar menjadi hamba Allah Ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, masih mau dengar cerita orang-orang yang mampu memaafkan? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Biar kamu tahu, para ulama-ulama kitalah sesungguhnya para pecinta Ahlul Bait. Dengarkan kisah tentang Ahlul Bait dari para ulama-ulama pecinta Ahlul Bait. Dengarkanlah kisah tentang para cucu-cucu Nabi. Dari ulama-ulama, dari habaib-habaib, para pecinta Ahlul Bait. Dari habaib-habaib yang bukan hanya nasab ilmu bersambung dengan Nabi, bersambung dengan cucu Nabi, akan tetapi nasab darah daging mereka pun bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Darah daging mereka bersambung dengan Nabi. Ilmu mereka bersambung dengan Nabi. Akhlak mereka bersambung dengan Nabi. Sayyidina Husain datang ke Irak hingga tiba di medan Karbala. Beliau membawa keluarganya dan beberapa orang dari para pecinta-pecinta beliau, sanak kerabat beliau terdekat saja. Tidak, karena memang beliau datang ke Irak sesudah disurati oleh khalifah zaman tersebut bahwa dia akan memberikan tampuk kepemimpinan kepada Sayyidina Husain. Datang Sayyidina Husain bersama dengan para pecinta beliau, kelompok terdekat saja dengan beliau. Hanya sekitar 200-an orang. Menginap di medan tersebut karena bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, yaitu di medan Karbala di Irak. Saat pertama kali berjumpa, berhadapan pasukan yang ternyata beliau dihadapkan dengan ribuan pasukan bersenjata lengkap dan mengepung Sayyidina Husain dan keluarganya ini. Saudaraku sekalian, pagi hari tersebut Sayyidina Husain ketika awal kali berhadapan dengan mereka, wajah-wajah beringas yang siap dengan pedang menghunus untuk menghabisi Sayyidina Husain dan keluarga serta kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Sayyidina Husain ketika memandang mereka, beliau menunduk kemudian berurai air mata. Sayyidina Husain menangis. Saudari beliau, Sayyidah Zainab, yang memandang Sayyidina Husain dan melihatnya menangis bertanya, "Ajza'ta minal maut ya Husain? Ajza'ta minal maut ya Husain?" Apakah kamu takut mati wahai Husain? Hingga kamu menangis
ketika memandang wajah musuh-musuh itu. Sayyidina Husain menoleh kepada saudarinya. Seraya berkata, "Makana Husain bijaza'in minal mauti ya Zainab." Husain tak pernah takut dari kematian wahai Zainab. Falima hadad dunub, falima hadad dumu'. Maka mengapa air mata mengalir dengan deras di wajahmu itu wahai Husain? Sayyidina Husain kemudian berkata dengan kembali mengalirkan air mata, Husain menangisi wajah-wajah yang kelak akan berada dalam neraka karena Husain. Wahai Zainab, saya menangisi wajah-wajah itu. Kasihan mereka. Kelak mereka akan masuk neraka dan disiksa karena saya. Andai Allah mengampuni mereka dan memasukkan mereka semua ke dalam surga. Bahkan kepada wajah-wajah beringas yang mereka dan menumpahkan muka bumi, Sayyidina Husain memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Bahkan kepada penjahat paling laknat, mereka mampu memandangnya dengan penuh rahmat. Dari merekalah seharusnya kita belajar untuk mampu memaafkan kesalahan semua orang. Sama orang yang beliau tahu mau bunuh nih, berharap andai mereka bisa masuk surga. Lah mengapa? Dikit-dikit aja liatin, entar saya akan berdirikan dia di akhirat. Saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Sepercaya dirikah kamu? Sampai kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga dan dia akan masuk neraka? Sepercaya diri itukah kamu? Pernah diangkat jadi panitia akhirat? Saya suka aneh gitu. Sama orang-orang yang diketar di akhirat, saya tuntut dia di hadapan Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana jika sesudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hatinya menunduk dalam. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah menerima taubatnya. Kemudian Allah mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Bagaimana perasaanmu jika justru di hari akhirat nanti kamu melihatnya Allah selamatkan, Allah masukkan dia ke dalam surga, sementara nasibmu belum tentu? Beradablah kepada Allah. Yang kamu benci, yang kamu merasa dia telah mendolimimu, itu adalah hamba Allah juga. Dia punya kesempatan dan kemungkinan yang sama denganmu untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari belajar untuk mampu memaafkan. Gimana caranya ya Ustazah? Tahu sih. Tapi kalau Ustazah ceritain gini nih, kayak yang diceritain loh, Habib Umar, Baba Zahra, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi besar Muhammad. Man ana minhum. Yaitu memang mereka Ustazah. Tapi kan kita ini kan orang-orang yang mudah merasa lemah. Mudah merasa kecil hati, minder, gak percaya diri. Jadinya kayak gampang banget gitu dikuasain setan. Gampang banget dikomporin tetangga. Gampang banget mudah merasa sakit hati. Gimana caranya biar hati mudah memaafkan? Yuk belajar. 1. Ingat, siapapun adalah hambanya Allah. Gak ada kejadian apapun yang lewat dari izin Allah. Ingat, la mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadaita, wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi. Memberi ketika Allah menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tidak ada yang bisa menolak apapun ketika Allah telah memutuskan. Tidak ada kekuatan apapun dapat menjadi penghalang sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan. Ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan. Tak ada kekuatan untuk bisa mencegah keburukan. Untuk bisa mendatangkan kebaikan, keburukan. Kecuali semuanya hanya datang dari Allah SWT. Kalau terjadi, artinya Allah menghendaki. Saya ulangi, kalau terjadi artinya Allah menghendaki. Apapun yang terjadi, kalau terjadi artinya Allah menghendaki. Artinya Allah yang menghendaki. Artinya semuanya dari Allah. Dari Allah. Bahkan tak ada daun, selembar daun jatuh dari pohonnya. Kecuali dengan izin Allah. Bahkan tak ada mata berkedip. Kecuali dengan izin Allah. Tak ada satu langkah dapat kamu langkahkan. Kecuali semuanya dengan izin Allah. Apapun terjadi semuanya dari Allah. Termasuk ketika ada kejahatan orang terjadi kepadamu, semuanya dengan izin, semuanya datang dari, semuanya kehendak. Maka ingatkan hatimu hal itu. Terus aja ingetin. Dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Ada yang nipu, uangmu jadinya berkurang banyak. Ingat, dari Allah.
ada kecelakaan, kamu atau keluargamu jadi korban, ingat dari Allah. Ingat dari Allah. Yang lain-lain itu hanyalah tulisan yang ditulis oleh pena. Penanya itu bergerak di jari. Jarinya milik Allah. Teman-teman, adalah lepah bagimu jika kamu berusaha sekeras-kerasnya untuk pegang bolpen tersebut yang kamu inginkan. Capek kamu, lelah kamu, karena yang tertulis adalah apa yang Dia, Allah, kehendaki. Tidak berada dalam kendali siapapun, tidak berada dalam mau ataupun kehendak siapapun. Dan sang pemegang pena telah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusannya adalah berkata kepada sesuatu yang ingin ia jadikan, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dia telah berkata, fa'alun lima yurid. Akulah yang menghendaki sesuatu untuk terjadi. Akulah satu sang pengendali segala sesuatu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika memang Dia satu pengendalinya, maka kenapa kamu bersusah-susah? Jika Dia satu pengendalinya, kenapa kamu setengah mati berusaha untuk memegang laju pena? Kamu gak perlu sebodoh itu. Jangan mau capek, jangan mau susah, jangan mau berpenat-penat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu hanya perlu mundur. Kemudian kamu mulai perlu untuk melihat ke atas dan berkata kepada sang pengendali, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Wahai Zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Wahai Zat yang mengetahui segala keadaan hambanya. Wahai Zat yang maha mengawasi segala keadaan hambanya. Ultuf bina, berlemah lembutlah kepada hambamu yang satu ini. Kasihanilah hambamu yang satu ini. Berbaik-baiklah kepada hambamu yang satu ini. Sebab hambamu yang ini begitu lemah. Hambamu yang satu ini begitu tak berdaya. Hambamu yang satu ini begitu miskin. Hambamu yang satu ini begitu dhaif. Ya Allah, kasihanilah saya. Dan ketika Dia melihat air matamu, dan ketika Dia melihat ketundukanmu, dan ketika Dia melihat kepasrahan hatimu, ditariknya dirimu, dibawanya kamu ke atas tangga-tangga kemuliaan
kamu, diraihnya kamu, dipapahnya dirimu menuju bahagia, dipapahnya dirimu menuju surga. Kamu menjadi hamba mulia di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Kamu menjadi hamba yang akan selalu dipandangnya dengan penuh kasih sayang dimanapun saja kamu berada. Saat itu dia minta alam semesta bergerak sesuai dengan kasih sayangnya padamu. Saat itu dia minta hati manusia untuk condong mencintaimu, bahkan yang tidak kenal denganmu. Saat itu dia minta jutaan malaikat beristighfar untukmu. Saat itu dia akan umumkan betapa cintanya dia kepadamu. Saudariku sekalian, semuanya bergerak dengan kehendaknya. Maka untuk apa kamu simpan kebencian kepada seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan hatinya sendiri? Untuk apa kamu simpan dendam kepada seseorang yang bahkan hatinya berada dalam kendali Allah? Mari belajar menjadi hambanya yang mengerti. Inilah hakikat saudariku sekalian, jangan pernah mau jauh dari hal ini. Inilah iman, jangan pernah mau jauh dari keimanan ini. Kalau kamu memutuskan untuk seumur hidup saya gak akan pernah mau memaafkan dia, tidakkah kamu takut sang pengendali sesuatu justru akan berkata, oh kamu gak mau maafin salah dia, kamu lupa salahmu dan dosaku jauh lebih banyak daripada itu. Dan aku telah jadikan prinsipku, sunnahku, man la yasfah la yusfah, man lam ya'fu la yu'fa. Siapa yang tidak memaafkan, aku pun tak akan memaafkan dia. Tidakkah kamu takut jika kamu tidak memaafkan kesalahan seorang hamba, maka Tuhannya tidak akan memaafkan kesalahanmu? Tidakkah kamu pun juga punya banyak dosa dan kesalahan yang kamu berharap Allah memaafkan? Jika demikian, maafkan kesalahan hamba agar kesalahanmu dimaafkan oleh penciptanya. Insya Allah. Insya Allah. Udah maafin belum? Udah maafin belum? Udah? Kalau kita tutup majelisnya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Bismillah. Kita niat hari ini. Ya Allah, saya maafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah pada saya. Karena saya berharap Engkau memaafkan seluruh dosa-dosa saya. Saya minta semua yang hadir di tempat ini, silahkan ikuti kata-kata saya. Tapi kamu ikuti
Sekarang, ya, untuk kamu bisa memantapkan hatimu untuk hal ini, ucapkan sesudah saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya, siapapun orangnya, apapun kesalahannya. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Fatihul Qubul, tamami kulli sul, wa ila hadratur rasul al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya ada satu lagi. Ada satu hal baru saya ingat yang bikin kamu insya Allah udah mantap hati memaafkan kesalahan tiap orang. Gini teman-teman, kita kalau nggak maafin kesalahan orang, itu apapun ibadah yang kita lakukan hanya akan bergantung antara langit dan bumi, Allah nggak mau terima sampai kamu maafin. Ini sedih banget sih menurut saya. Makanya kalau kamu tadi ngucapin yang saya minta tadi itu dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu, ini sekarang nih, tanpa kamu lihat dan tanpa saya lihat juga tentu saja, ada banyak amal-amal ibadahmu yang mungkin dari bertahun kamu lakukan bergantung antara langit dan bumi, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk naik ke hadirat Allah untuk diterima. Begitu kok Nabi Muhammad cerita begitu. Bahkan saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tadi mengucapkan asli dari dalam hatimu, ya Allah, semuanya udah saya maafin. Semuanya udah saya maafin ya Allah. Saksiin ya Allah, saya udah maafin semuanya. Dari dalam hatimu, tanpa menyisakan satu nama pun, semuanya udah kamu maafin. Semua udah kamu maafin. Yang pernah memperebutkan warisan